Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara saya Paskali Siswari. Hari ini sidang kasus perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan mengagendakan sidang duplik atau tanggapan kuasa hukum dari dua terdakwa yaitu Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto atas replik yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, saudara. Yang Anda saksikan saat ini adalah terdakwa Baikuni Wibowo yang sudah ada di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini artinya Baikuni akan menjadi orang pertama atau terdakwa pertama yang akan membacakan dupliknya melalui kuasa hukum Baikuni. Dan ini nanti adalah yang kedua, Cuk Putranto yang akan menjadi terdakwa kedua yang akan membacakan duplik dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Keduanya didakwa melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman 2 tahun penjara. Kita akan langsung menuju ke Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara Tifal, selamat pagi. Jadi ini tadi sudah ada Baikuni Wibowo di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti sidang akan dimulai pukul 10 atau ada informasi lain, Tifal? Kemungkinannya bisa jadi pada pukul 10 pagi ini sidang akan dimulai. Tapi kalau kita melihat kondisi di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo maupun jaksa penuntut umum sudah berada di posisi masing-masing. Terlebih Baikuni sudah berada di kursi terdakwa. Tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi yang akan memimpin sidang duplik pada hari ini. Jelas kemudian kalau Baikuni yang dipanggil pertama kali untuk menjalani sidang pada hari ini, berarti kesempatan kedua atau kesempatan terakhir nanti akan diberikan kepada Cuk Putranto setelah dari tim penasihat hukum Baikuni Wibowo menyampaikan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum dalam sidang hari ini. Fokusnya ini menjadi sidang terakhir atau kesempatan terakhir bagi kedua terdakwa dalam kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice atau pembunuhan Yosua untuk membela dirinya setelah dijerat ataupun juga dituntut oleh jaksa dengan pidana 2 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum karena dianggap atau dinilai melanggar Undang-Undang ITE persisnya pada pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE dengan pasal penyerta atau pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang perlu kami tekankan di sini bahwa hanya ada 2 terdakwa obstruction of justice yang menyampaikan dupliknya lewat penasihat hukum pada hari ini. Sementara untuk Irfan Widianto dalam sidang yang berlangsung pada Senin lalu sudah menyampaikan tidak akan menyertakan duplik atau melampirkan dupliknya pada sidang selanjutnya, sehingga untuk Irfan akan dijadwalkan sidang berikutnya adalah sidang vonis atau sidang putusan dari majelis hakim pada tanggal 24 Februari 2023 mendatang. Sempat saya sampaikan dalam beberapa laporan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang memberatkan posisi dari para terdakwa obstruction of justice ini, terutama fokusnya sekarang adalah terhadap Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Spesifik kalau merujuk dari ataupun juga menangkap intisari dari nota tuntutan dari jaksa penuntut umum, sebetulnya posisi mereka sebagai perwira kepolisian ini tidak bisa melakukan serta-merta upaya mengamankan rekaman CCTV ini tanpa surat perintah ataupun juga surat tugas untuk mengambil rekaman CCTV, baik itu mengambil DVR kemudian menyalin rekaman CCTV. Hal-hal itulah yang kemudian dianggap memberatkan posisi Baikuni dan Cuk yang kemudian dituntut 2 tahun kurungan penjara dengan tambahan pidana denda sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi hal-hal lain yang juga dipandang untuk meringankan posisi mereka sendiri. Kalau untuk Cuk Putranto disebutkan oleh jaksa penuntut umum posisinya masih muda sehingga dianggap bisa memperbaiki perilakunya, lalu sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Ini menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum menetapkan tuntutan sedemikian. Untuk Baikuni Wibowo juga gambarannya kurang lebih sama, Paskalis, terdakwa dianggap belum pernah dihukum.
berterus terang dan mengakui perbuatannya serta dianggap sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil. Ini menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut kedua terdakwa yang akan menjalani sidang pada hari ini. Sehingga yang akan menarik dicermati nanti adalah apakah kemudian nota-nota duplik atau tanggapan atas replik ini akan sama isinya dengan pledoi yang sudah disampaikan dalam sidang tuntutan beberapa waktu sebelumnya, atau ada hal-hal lain yang mungkin bakal menjadi fakta baru dalam proses persidangan kali ini. Paskalis. Baik, jadi hari ini hanya ada dua, Baikuni dan juga Cuk Putranto, karena Irfan Widianto sudah menyampaikan tidak akan menyampaikan duplik di hari ini dan langsung akan vonis pada tanggal 24 Februari. Jadi kita tinggal menantikan karena hanya menunggu majelis hakim saja. JPU sudah hadir, jaksa penuntut umum atau kuasa hukum sudah hadir, begitu juga dengan terdakwa. Kita akan ke sana lagi nanti Tifal untuk mengupdate informasi terkini. Terima kasih untuk laporan Anda pagi ini